Bab 72, Bab 2192, Roda Waktu Terbalik. Lingxian! Kedua imam besar berteriak bersamaan, suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Tuan Lingxian! Para dewa yang berkumpul berteriak kaget saat imam besar Liu Xiao melesat maju, menangkap tubuhnya yang jatuh dalam pelukannya. Apa yang terjadi? Liu Xiao meraung, indera keilahiannya menyapu dirinya dengan urgensi. Yang membuatnya ngeri, meskipun bahunya yang berdarah sudah mulai pulih, jiwa keilahiannya. Jiwa itu gemetar kesakitan. Lebih dari separuhnya telah terkikis oleh debu jurang yang pekat. Ekspresinya berubah karena ketidakpercayaan dan amarah. Bahkan dengan kekuatannya, kerusakan jiwa itu parah dan semakin parah. Jiwanya telah rusak. Gumam Liu Xiao, suaranya gemetar karena ketakutan. Debu jurang telah menyerang jiwanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti medan perang. Kata-katanya bergema seperti guntur di telinga setiap dewa yang hadir, langsung menghantam hati mereka. Tidak mungkin, bentak Wan Dao, langsung menyalurkan indera keilahiannya ke tubuh Lingxian. Namun, tak lama kemudian, wajahnya memucat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dewa sejati kuno, jiwanya diserbu debu jurang? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dengan mudah? Api itu api dari sebelumnya. Mata Liu Xiao berbinar menyadari. Suaranya merendah, berat dengan keyakinan yang suram. Itu bukan sekadar api yang membakar tubuh. Ia menanam debu jurang langsung ke dalam jiwa. Kamu, Raja Kabut, apa yang kau lakukan? Imam besar Liu Xiao meraung, amarahnya mengguncang langit. 6 dunianya berkobar di belakangnya, kekuatan ilahi meledak saat indera keilahiannya membentang jauh ke dalam kegelapan. Namun, saat itu mendorong melewati penghalang cahaya dan ke dalam jurang. Arg! Tubuhnya tersentak saat indera keilahiannya tersentak hebat. Korosi debu jurang di tempat ini terlalu ekstrim, bahkan untuknya. Hehehe. Hahaha. Tawa mengejek kuno itu bergema di kegelapan yang menyesakan. Tentu saja aku melukainya dengan apiku. Api yang dicampur dengan debu jurang paling murni dan pekat. Apalagi yang kau harapkan? Kau berani sekali kau. Tubuh Liu Xiao gemetar saat amarahnya mendidih. Tidak peduli apa yang kau coba, kau tidak bisa menyelamatkannya. Suara dingin itu mencibir. Jiwanya akan membusuk perlahan, menyakitkan, dimakan oleh debu jurang itu sendiri. Itulah harga yang harus dia bayar karena berani melukai kapal Monarch ini sebelumnya. Suara Fog Monarch, tenang, kuno, dan dicampur dengan kebencian dingin, mengirim hawa dingin langsung ke hati para dewa yang berkumpul. Pada saat itu, mereka menyadari kebenaran pahit. Mereka telah sangat meremehkan makhluk ini. Apa yang seharusnya menjadi misi untuk merebut kembali pilar masa depan abis, Meng Jianyuan, mungkin saja menjadi tempat kejatuhan mereka. Bahkan Yunce tidak menyangka api abu-abunya akan melukai dewa sejati kuno sedemikian rupa. Melihat Lingxian menggeliat kesakitan, jiwanya terkikis, tubuhnya melemah. Itu di luar apa yang bahkan ia duga. Untuk sesaat, sebuah pikiran berbahaya terlintas di benaknya. Haruskah aku membunuh mereka semua sekarang? Dengan api abu-abu, itu mungkin saja. Namun ia segera menyingkirkan pikiran itu. Sekarang bukan saatnya. Ia masih membutuhkan informasi tentang sumur samsara, dan jawaban itu hanya bisa datang dari orang-orang yang berdiri di hadapannya. Selain itu, menciptakan api abu-abu itu tidaklah mudah. Jauh sebelum pertempuran ini, ia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk memadatkan hanya beberapa dari mereka, masing-masing membutuhkan usaha dan persiapan yang intens. Ia bahkan telah menanamkan api di dalam binatang buas abisal tahap akhir yang paling kuat, menyembunyikannya dengan hati-hati.
Saat Abyssal Dragon Lord melancarkan napas berapinya, momennya sempurna. Lingxian lengah, mengira itu serangan biasa. Dia tidak pernah menduga sumber sebenarnya adalah api tersembunyi Yunce. Tapi lain kali dia tahu mereka tidak akan mudah ditangkap. Batuk-batuk. Muntah. Dalam pelukan Liu Xiao, tubuh Lingxian bergetar hebat saat seteguk darah mengalir dari bibirnya. Wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal-sengal. Perlahan, matanya yang bergetar terbuka hanya untuk bertemu dengan tatapan merah Liu Xiao. Wajahnya yang biasanya tegas menegang saat dia menahan air mata yang mengalir di matanya. "Tulang-tulang tua, aku baik-baik saja," bisiknya dengan senyum lemah dan miring, mencoba meringankan suasana meskipun rasa sakit yang tak tertahankan mengalir melalui tubuhnya. "Aku benar-benar baik-baik saja, muntah." Gelombang darah lainnya mewarnai jubahnya yang sudah bernoda merah tua menjadi lebih gelap. Pemandangannya seperti ini, begitu hancur, begitu tak berdaya, menyentuh hati semua dewa yang hadir. Dan dari cara Liu Xiao memeluknya dengan lembut, memegangnya seolah-olah dia akan hancur, jelas bagi semua orang, ada masa lalu di antara mereka. Masa lalu yang penting. Mungkin melodrama itu dianggap terlalu membosankan oleh raja. Atau mungkin dia tidak lagi tertarik untuk menontonnya. Karena saat itu, suaranya yang dingin dan mengejek bergema sekali lebih jauh menembus kegelapan, memotong momen seperti belati. "Bagaimana dengan ini?" Semua dewa menegang. "Jika kau memberitahu apa yang ingin ku ketahui, aku akan menghapus korosi itu dari jiwanya." Suaranya tenang, hampir malas. Namun di balik itu ada beban yang menakutkan. Sebuah tawaran dan ancaman. Para dewa terdiam. Satu persatu, tatapan mereka beralih ke satu sama lain, ketidakpastian, kebingungan, dan ketegangan yang meningkat tercermin di mata mereka. Kata-kata Raja Kabut mengejutkan semua orang. Dia tidak menuntut tebusan. Dia tidak menyombongkan diri atau mengancam akan membakar mereka semua menjadi abu. Tidak, sebaliknya dia mengajukan permintaan. Sebuah tawaran. Meskipun kedengarannya sederhana, tidak seorang pun dari mereka menganggapnya enteng. Karena mereka semua tahu, tanpa diragukan lagi, bahwa Raja Kabut benar-benar dapat menghilangkan korosi debu jurang dari jiwa imam besar Lingxian. Tidak peduli seberapa mengerikan atau jahatnya dia tetaplah penguasa laut kabut tak berujung. Dewa yang pernah membunuh Bupati Ilahi tak terbatas sebelumnya. Eksistensi yang telah merasuki Yunce dan menari di bawah hidung para dewa selama bertahun-tahun. Kekuatannya aneh, tak terduga, dan mematikan. Dan sekarang, entah dari mana dia menawarkan belas kasihan. Sebuah bantuan sebagai imbalan atas jawaban. Ekspresi para dewa berubah curiga. Sebenarnya apa yang sangat ingin diketahui Raja Kabut sehingga dia menawarkan untuk menyembuhkan dewa sejati kuno sebagai balasannya? Apa yang ingin kau ketahui? Suara Liu Xiao serak, gemetar karena emosi, tetapi cukup mantap untuk bergema di kegelapan. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, suara dingin dan kuno dari Raja Kabut bergema sekali lagi, lambat dan jelas. "Ceritakan padaku tentang Sumur Samsara." Sumur Samsara. Nama itu menghantam mereka semua seperti angin dingin. Satu persatu, para dewa saling menatap dengan bingung. Mata mereka mencari-cari, indera ketuhanan mereka menyelidiki, namun tak seorang pun dari mereka menanggapi. "Aku tidak tahu hal seperti itu." Liu Xiao akhirnya menjawab, suaranya rendah dan tulus. "Selama bertahun-tahun hidupku, melalui semua kultivasi dan pembelajaranku, aku belum pernah mendengar tempat seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin kau ketahui?" Jawabannya bukanlah kebohongan. Dalam era yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia jalani,
Di antara semua kitab suci ketuhanan yang telah ia pelajari dan rahasia yang telah ia ungkap, sumur samsara hanyalah istilah yang tidak dikenal, sebuah nama yang hilang di telan waktu, atau yang tidak pernah tercatat sama sekali. Namun, jauh di dalam bayang-bayang, keheningan Raja Kabut tetap ada, lebih pekat dan lebih dingin dari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan? Suara Raja Kabut melemah, siap untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Namun ia tidak pernah menyelesaikannya. Tiba-tiba, ia terdiam. Setiap dewa yang hadir membeku, bingung, sampai tekanan tak kasat mata, luas dan kuno, melonjak di udara. Ekspresi mereka berubah seketika, tidak hanya dalam kebingungan, tetapi juga dalam kengerian yang semakin meningkat. Rasa takut yang tidak seperti apapun yang pernah mereka alami merayapi tulang-tulang mereka. Lebih dingin dan lebih berat dari jurang itu sendiri. Bahkan api abu-abu yang menakutkan dari Raja Kabut tampak pucat jika dibandingkan dengan ini. Udara di dalam laut kabut tak berujung bergejolak. Perlahan, disengaja, dan bersamanya datanglah hawa dingin yang begitu absolut sehingga bahkan melewati perlawanan dewa mereka, meresap langsung ke dalam jiwa mereka. Aura itu tidak hanya kuat, itu kuno, penuh dengan retakan dan distorsi dalam hukum keberadaan. Sesuatu retak, sesuatu yang terlarang. Retak. Suara rendah bergema di seluruh kehampaan, seperti ruang itu sendiri mengerang kesakitan. Apa itu? Para dewa berbalik, mata terbelalak ke arah asal aura yang mengerikan itu. Itu datang dari lebih dalam lagi, dari tempat yang jauh melampaui kedalaman yang berani mereka masuki. Bahkan Yunce, yang telah mengambil persona Raja Kabut, yang telah menari di atas saraf para dewa dan mempermainkan pendeta sejati kuno, menahan tangannya. Rasa dingin menjalar di tulang belakangnya, bukan karena dingin, tetapi karena naluri. Naluri primordial yang membisikkan satu hal yang jelas ke dalam jiwanya. Bahaya. Bahaya sejati. Bo-o-o-o-mom-mom-mom. Sebuah ledakan mengerikan meletus dari kedalaman laut kabut tak berujung, lebih keras dan lebih berat daripada apapun sebelumnya. Kekosongan itu bergetar saat gelombang kejut melonjak keluar, menghantam para dewa seperti gelombang pasang yang tak terlihat. Bahkan para dewa dipaksa mundur, beberapa terhuyung, yang lain mengangkat penghalang secara refleks. Tanah retak, udara terdistorsi, dan tiang formasi mereka berdengung keras seolah-olah di ambang kehancuran. Namun mereka tahu, ini baru permulaan. Tekanan meningkat, cepat. Dinginnya semakin dalam. Aura kuno yang tak berhukum kini melonjak seperti banjir yang membobol bendungannya. Ini, salah satu dewa tersentak, matanya terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa secepat ini? Liu Xiao bergumam, suaranya serak. Tangannya sedikit gemetar saat keenam dunianya berputar kencang di belakangnya, bereaksi terhadap kekuatan yang menekan masuk. Di tanah suci, atmosfer, yang dulunya tenang dan abadi, bergeser dengan beban yang tak terlihat. Raja Abisal, Mo Su, yang duduk diam di atas tahta obsidiannya, tiba-tiba berdiri. Matanya, dalam dan tak berujung, menyipit seperti suara berderak samar energi berdenyut di udara. Hukum surgawi runtuh, gumamnya, suaranya rendah dan kuno, membawa serta beban yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Tanpa kata lain, sosoknya kabur dan menghilang, muncul kembali di atas laut kabut tak berujung dalam pusaran esensi kehampaan. Dia berdiri di sana, lengan di belakang punggungnya, jubah berkibar seperti gelombang hitam di bawah langit yang menindas. Beberapa saat kemudian, dua sosok bayangan muncul di sisinya. Bentuk mereka hampir tidak dapat dibedakan dari kehampaan itu sendiri, tanpa wajah, kuno, dan menakutkan. Hukum-hukum itu mereka gemetar. Beberapa di antaranya sudah mulai runtuh, kata salah satu bayangan, suaranya seperti bisikan dunia yang sekarat.
Roda waktu mulai bergerak maju, imbuh bayangan kedua, nadanya hampa emosi, tetapi berat dengan konsekuensi. Mosu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke kedalaman laut kabut tak berujung. Setelah keheningan yang lama, suaranya terdengar. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu lagi. Bayangan pertama bergeser. Lalu, rencanamu. Rencana bisa diubah, jawab Mosu tenang, mengalihkan pandangannya dari laut dan kembali ke surga. Dan dengan itu, sosoknya menghilang sekali lagi, muncul kembali di singgasananya di jantung tanah suci. Kehadirannya kembali, tetapi tanah suci tidak lagi terasa sama, terasa lebih berat, lebih tua, seolah-olah waktu itu sendiri tertekuk di bawah beban besar yang tak terlihat. Jika ada yang mengerti percakapan samar mereka, itu akan mengirimkan riak ke hati bahkan para dewa yang paling perkasa. Karena kata-kata yang diucapkan mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Roda waktu Abyss sedang bergerak. Abyss, yang keseimbangannya telah dinodai oleh kehadiran kehidupan, sekarang sangat menentang mereka. Hukum yang membuatnya tetap diam sekarang berusaha mengembalikan Abyss ke keadaan semula. Alam kehancuran. Alam tanpa kehidupan. Boomong. Gelombang kejut yang mengerikan, penuh dengan kehancuran murni, meledak keluar, gelombang kekuatan yang tak terhentikan yang menghantam para dewa ke belakang, melemparkan mereka ke dalam kegelapan yang menyesakkan dari debu jurang yang pekat. Erangan kesakitan terdengar dari segala arah saat para dewa jatuh di udara, darah bergolak karena benturan. Namun, tidak ada waktu untuk pulih, tidak ada waktu untuk memeriksa luka mereka. Jurang itu tidak berbelas kasih. Dalam sekejap, setiap dewa menyalakan aura ilahi mereka, membentuk penghalang di sekitar mereka untuk menahan korosi yang mengikis jiwa dari debu jurang yang menyerbu seperti gelombang pasang yang lapar. Kemudian, boom! Gelombang kedua menyusul. Bahkan lebih dahsyat. Gelombang itu beriak melintasi kehampaan seperti murka dunia yang terlupakan, kekuatannya yang dahsyat mendistorsi ruang dan meretakkan udara itu sendiri. Larilah! Larilah dengan segala kekuatanmu! Suara imam besar Wan Dao meraung di tengah kekacauan, penuh dengan urgensi dan keputusasaan. Memanfaatkan momentum dari ledakan itu, ia meneriakkan perintahnya. Jika kita bisa sampai ke wilayah luar, bahkan tepi tempat penindasan berkurang, kita bisa melarikan diri. Mulai, ia meraung lagi, suaranya bergema melalui kehampaan seperti bunyi lonceng perang. Tanpa ragu, sosok-sosok dewa melesat keluar mengikuti dewa sejati kuno, kilatan kekuatan merobek kegelapan seperti meteor di malam hari. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka hanya melarikan diri. Masing-masing membakar esensi dewa mereka, mendorong kekuatan dewa mereka melampaui batas mereka. Meski begitu, jauh di dalam jurang ini, penglihatan mereka hanya sejauh 100 mil. Tetap saja, mereka tidak berhenti. Selama mereka masih bisa melihat. Selama mereka masih bisa menahan korosi yang menggerogoti tubuh dan jiwa mereka. Itu sudah cukup. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah para dewa-dewa sedang bertarung di dekat sini? Kepanikan meletus di Abyss saat banyak sekali kultivator mengangkat kepala mereka ke langit. Rasa ngeri mencengkeram hati mereka saat mereka menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka, retakan muncul di langit, seperti retakan pada cermin yang rapuh. Kekosongan itu sendiri terkoyak di beberapa tempat, dan ruang mulai runtuh seolah-olah dunia akan segera berakhir. Teriakan kebingungan dan ketakutan melanda setiap wilayah. Anak-anak menangis. Binatang buas melolong. Bahkan para tetua yang berpengalaman, yang telah ditempa oleh kultivasi selama berabad-abad, merasakan hawa dingin meresap ke tulang mereka. Namun, kekacauan itu berhenti secepat awalnya. Tanpa peringatan, langit yang hancur mulai memperbaiki dirinya sendiri. Retakan menghilang.
kekosongan tertutup rapat. Langit kembali ke bentuk aslinya yang murni, diam dan tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketenangan yang menakutkan itu hanya memperdalam rasa takut. Kejutan itu mengukir jiwa mereka. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang cukup kuat untuk mengguncang hukum abis. Dan tak seorang pun dari mereka dapat memahaminya. Saat mereka melaju melalui kabut yang tak berujung, jarak yang tak terhitung jumlahnya menghilang di belakang mereka, tekanan yang menghancurkan pada tubuh mereka berangsur-angsur berkurang. Dengan setiap momen yang berlalu, kekuatan ilahi mereka yang tertekan melonjak kembali, pertama-tama stabil dalam jarak beberapa ratus mil, kemudian tumbuh secara eksponensial saat mereka mendekati wilayah luar abis. Dari ratusan hingga ribuan, puluhan ribu mil, kekuatan para dewa berkobar kembali ke kecemerlangan sebelumnya. 9 sosok dewa menerobos kegelapan seperti bintang-bintang cemerlang yang melesat melintasi langit malam. Di bawah pimpinan mereka, debu jurang terbelah seperti gelombang sebelum badai, tidak mampu menghentikan laju mereka. Boomong. Setiap binatang jurang yang berani menghalangi jalan mereka langsung dilenyapkan di bawah murka dewa sejati kuno. Di depan kelompok itu, 6 dunia Liu Xiao berputar dengan keagungan yang mempesona. Kekuatan ilahi mereka meraung dengan kekuatan penuh. Para dewa di belakangnya bisa merasakan tekanan kekuatannya yang luar biasa, tak terhentikan, ilahi. Raja kabut itu, mengapa dia tidak mengejar kita? Salah satu dewa kembar bergumam tak percaya, melirik ke belakang dengan alis berkerut. Pan Buang, yang terbang di samping mereka, menyipitkan matanya, kilatan serius berkelebat di kedalaman matanya. Menurutmu, apakah dia pergi ke sumber keributan sebelumnya? Tanyanya, suaranya rendah dan muram. Yang lainnya terdiam. Tidak ada yang berani menjawab, tetapi jauh di lubuk hati, setiap dewa ingin berkata, persetan dengan Raja Kabut. Jika bajingan itu tidak mengejar mereka, syukurlah. Siapa peduli di mana dia berada atau apa yang sedang dia lakukan? Biarkan saja mereka keluar dari sini. HMPH. Apapun yang coba dilakukan makhluk itu, aku tidak peduli. Jika bukan karena penindasan, aku akan membunuh apa yang disebut Raja Kabut itu dengan satu serangan. Dian Jiushi menggeram, matanya menyala karena frustrasi dan kegilaan. Dia datang ke sini siap untuk mendominasi, untuk membuktikan kekuatannya dan membiarkan dunia menyaksikan kekuatan dewa sempurna yang baru bangkit. Tetapi pada akhirnya, ia direndahkan menjadi karakter latar belakang, dipaksa mengikuti perintah dan mundur. Penghinaan membakar dadanya bagai api. Dalam pelukan Meng Kongchan, Yun Che tetap diam, berpura-pura tidak sadarkan diri. Namun, ia mendengar segalanya, setiap kata. Kini, kulitnya hampir kembali normal. Di bawah penyembuhan tanpa henti dari ayahnya, bahkan luka bakar dan bekas luka yang paling brutal pun telah lenyap tanpa bekas. Pembuluh darahnya yang suci mengalir lancar, dan kekuatannya mulai stabil. Di permukaan, ia tampak pucat dan lemah, tetapi hanya Yun Che yang tahu, ia sudah baik-baik saja. Namun, Meng Kongchan memiliki cerita yang berbeda. Kelelahan terukir dalam di wajahnya. Upaya yang hampir terus-menerus untuk melindungi Yun Che dari korosi jurang, sambil menyembuhkan tubuhnya pada saat yang sama, telah mengurasnya hingga ke tulang. Auranya berkedip samar karena kelelahan, tetapi ia tidak pernah berhenti, tidak untuk satu tarikan napas pun. Bahkan sekarang, lengannya sedikit gemetar, tetapi tidak pernah mengendurkan cengkeramannya. Ia memeluk Yun Che erat-erat, seperti sesuatu yang sangat berharga. Yun Che tetap diam, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergejolak. Serahkan dia, dan kembalikan sebagian kekuatanmu yang terkutuk itu ke dalam dirimu juga. Hua Fuchen membentak,
memarahi dengan tajam saat dia meraih dan menyambar Yunche dari lengan Meng Kongchan. "Lihat wajahmu, pucat seperti hantu. Apakah kamu mencoba mati karena kelelahan?" Meng Kongchan tidak membantah. Dia hanya mengangguk samar, tubuhnya sedikit bergoyang karena tiba-tiba kehilangan beban, lalu duduk dan akhirnya mulai mengalirkan energi ilahinya untuk memulihkan dirinya. "Terima kasih," gumamnya, suaranya lemah tetapi tulus. "Apa yang harus disyukuri? Dia toh akan menjadi calon menantuku." Hua Fuchen mendengus saat dia membetulkan posisi Yunche di lengannya, bersikap lembut meskipun nadanya kasar. Yunche, yang masih berpura-pura tidak sadarkan diri, sedikit bergerak. Dian Jiuzi, yang berada di samping, tampak seperti baru saja menelan lalat. "Hahaha." Meng Kongchan terkekeh pelan, senyum mengembang di sudut bibirnya meski ia kelelahan. Beban di pundaknya hanya sesaat terasa sedikit lebih ringan.